Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Pamungkas dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43014227071. Di sini saya akan menjelaskan di balik renyahnya wadah ilat sapi antara ilmu dan tradisi. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih kalian nyicipin wadah ilat sapi, kue tradisional khas Banjar, Kalimantan yang enak dan lembut itu? Tapi ada satu hal unik loh, kadang-kadang waktu dipanggang ini kuehnya mengeluarkan bau yang pesing. Nah, ternyata itu bukan tanpa sebab. Di balik kelezatannya ada cerita menarik tentang bahan pengembang yang disebut masyarakat sebagai kencing kuda. Hah? Kencing kuda? Loh, kok bisa yuk? Yuk kita kupas dari sudut pandang kimia pangan. Kalau sudah selesai kan kita diamkan dulu, sebenarnya fermentasikan, sekedar biar gulanya lebih larut dan agak mengembang. Nah, saya ingin meluruskan, dari video tersebut menyebutkan bahwa wadah ilat sapi ini mengembang karena proses fermentasi. Apakah benar? Padahal dalam proses pembuatannya, adonan kue ini menggunakan soda kue atau natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3, bukan ragi atau mikroorganisme fermentatif seperti ragi dan mikroorganisme yang membuat fermentasi menjadi berjalan. Jadi pengembangannya ini bukan karena fermentasi biologis ya, melainkan karena reaksi kimia. Menariknya, adonan memang bisa mulai mengembang meskipun belum dipanggang. Hal ini terjadi karena soda kue tadi bereaksi secara perlahan dengan senyawa asam. Nah, senyawa asamnya itu apa aja sih? Nah, senyawa asamnya itu terkandung dalam bahan-bahan yang pembuatannya itu ada gula, telur, atau susu. Reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang membentuk gelembung-gelembung udara dalam adonan. Nah, jadi meskipun adonan tampak mengembang saat didiamkan, semua itu tetap merupakan reaksi kimia, bukan fermentasi. Ini penting untuk dipahami agar tidak tertukar antara proses biologi dan kimiawi dalam pembuatan kue wadah ilat sapi ini. Nah, soda kue atau NaHCO3 dan amonium bikarbonat NH4HCO3 adalah bahan pengembang kimia yang bekerja saat bereaksi dengan asam atau dipanaskan. Nah, NaHCO3 akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan natrium karbonat saat dipanaskan. Nah, reaksinya seperti ini. Nah, di mana 2NaHCO3 akan menjadi Na2CO3 plus gas CO2 yang akan mengembangkan adonan nanti. Nah, ditambah juga H2O. Lalu, sementara NH4HCO3 akan menghasilkan gas amonia. Nah, gas amonia ini akan menghasilkan bau pesing atau yang tadi disebut masyarakat sekitar sebagai pesing atau kencing kuda. Nah, selain itu juga akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksinya seperti ini, jadi NH4HCO3 akan menjadi NH3 gas atau gas amonia dan gas CO2 ditambah H2O. Lalu gas CO2 inilah yang akan menyebabkan adonan mengembang. Namun gas NH3 dari amonium bikarbonat menimbulkan bau pesing jika penggunaannya berlebihan. Aromanya menyengat, ini akan merusak kualitas sensorik dan bisa menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi dan saluran pernapasan. Berdasarkan data penelitian Pambudi dan Widyatmoko tahun 2015, variasi kombinasi bahan pengembang antara NaHCO3 dan NH4HCO3 menunjukkan bahwa terdapat dosis tertentu yang paling optimal secara sensorik. Kombinasinya dengan 2% NaHCO3 dan 1,5% NH4HCO3 menghasilkan nilai organoleptik tertinggi, yaitu 0,61. Nah, di sini artinya keseimbangan antara efek pengembang dan aroma yang dihasilkan itu paling disukai oleh konsumen. Dosis ini dianggap ideal karena cukup menghasilkan gas CO2 yang mengembangkan adonan tadi, namun tidak melepaskan terlalu banyak gas amonia yang menyebabkan aroma pesing. Kombinasi ini mampu menciptakan tekstur yang renyah, struktur yang berpori, serta aroma yang bisa diterima. Jika dosis NH4HCO3 ditinggikan melebihi 2%, seperti pada kombinasi 2% NaHCO3 dan 3,5% NH4HCO3, nilai organoleptiknya turun menjadi 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa aroma amonia yang terlalu tajam telah mengganggu kenikmatan kue meskipun tekstur mungkin masih renyah. Dari sini saja dapat disimpulkan bahwa penggunaan NH4HCO3 harus dibatasi dengan cermat. Rasio 2:1,5 antara NaHCO3 dan NH4HCO3 merupakan titik keseimbangan terbaik antara efek penggunaan dan penerimaan aroma.
Lalu oleh karena itu, kombinasi paling direkomendasikan sebagai dosis bahan pengembang untuk menghasilkan wadai ilat sapi yang tetap disukai konsumen. Nah, rekomendasi formula dan edukasi UMKM, saya merekomendasikan formula pengembang yang lebih seimbang dan aman, yaitu 1,5% NaHCO3, 0,75% NH4HCO3, dan fermentasi alami 1-2 jam menggunakan tape singkong atau ragi roti. Nah, formulasi ini bisa mengurangi bau pusing, tetapi menjaga kerenyahan dan memberikan nilai tambah dari sisi budaya karena memakai fermentasi lokal. Untuk UMKM, perlu adanya pelatihan atau edukasi sederhana, misalnya cara mengukur bahan mengembang menggunakan sendok ukur rumahan, lalu tes bau amonia sederhana sebelum dimasukkan ke oven, dan yang terakhir ini menggunakan starter alami tadi seperti tape atau air rendaman beras fermentasi sebagai pengembang tambahan. Nah, edukasinya ini bisa disampaikan lewat posyandu, pelatihan PKK, atau media sosial UMKM. Harapannya mereka bisa tetap melestarikan kue ilat sapi lebih aman, sehat, dan modern. Lalu, melalui pendekatan etnosains ini, kita bisa jaga kearifan lokal sambil tetap berpijak pada ilmu pengetahuan. Kue tradisional seperti wadai ilat sapi bukan hanya soal rasa, tapi juga soal budaya, keselamatan, dan inovasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.